Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Prasetyo, mahasiswa RPL Sistem Informasi Universitas Dian Nuswantoro Kota Kediri. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi decision tree. Yang pertama, kita buka dulu template SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini kita copy, kita paste di address bar LSP dan kita data scientist. Di sini terdapat rincian unit kompetensi. Yang pertama, kode unit dan judul unit yang kemudian akan kita jadikan referensi. Misalnya dengan kode J62DMI 0004.1 judul unit yaitu mengumpulkan data. Yang kedua J62DMI 00.005.1 yaitu menelaah data. Kemudian kita kembali ke Google Colab. Kemudian kita download terlebih dahulu link datasheet yang ada di link. Kemudian kita klik achieve. Di sini ada website CDC Diabetes Health Indicator yang kemudian berisi data kurang lebih 253.000 data. Kemudian kita klik ke bawah. Adapun variabel tabelnya yaitu satu ID, tabel ID yang mendeskripsikan identitas pasien, kemudian diabetes binari yang mendeskripsikan bila 0 berarti tidak terdapat diabetes, bila kodenya 1 menyatakan prediabetes atau gejala diabetes atau sudah terkena diabetes. Kemudian kita geser ke atas, kita download datasetnya dengan dataset homepage. Kemudian akan diarahkan ke kaggle.com. Nah, di sini ada folder download, tombol download, kita klik download data. Download dataset as zip sebesar 6 MB. Nah, setelah data terdownload, kita buka. Berisi 3 data, yaitu diabetes health indicator, split health indicator, dan yang terakhir data diabetes binary health indicator. Contohnya kita buka yang bawah. Nah, di sini ada data yang menggunakan 0.0, 1.0 yang merupakan kombinasi dari kode yang pertama tadi, yaitu bila 0 tidak ada diabetes dan 1 yaitu prediabetes atau diabetes. Kemudian data yang sudah kita download tadi kita upload terlebih dahulu di Google Drive kita. Tujuannya agar Google Colab itu dapat mengakses data yang sudah kita upload. Nah, kemudian untuk mendefinisikan variabel, folder name ini harus sama dengan folder yang kita buat di Google Drive. Coding yang kedua yaitu kita lakukan mounting agar Google Colab dapat mengakses
dapat mengakses data yang sudah kita upload di Google Drive. Setelah data kita upload, coba kita baca datasheet. Nah, di sini muncul data yang sudah kita upload di Google Drive tadi, yaitu data yang di diabetes binary health indicator .csv, kemudian separatornya koma. Untuk tanda tanya ini maksudnya apa? Yaitu untuk mengetahui missing file ada atau tidak. Setelah itu kita baca terlebih dahulu informasi dataset. Di sini contoh datanya numerik semua, yaitu contohnya diabetes no binary, non non float 64, high BP, echo, kemudian non float 60. Setelah itu kita mencoba untuk menelaah data seperti tahapan yang ada di SKKNI. Nah, di sini ada data count, min, standar, rata-rata, kemudian mark. Nah, kemudian untuk analisis objektif ini tidak bisa dijalankan karena data yang sudah terupload merupakan data numerik. Lanjut ke distribusi target variabel. Di sini proporsi data yang tidak terkena diabetes yaitu sebanyak 86%, sedangkan yang terkena diabetes sebanyak rata-rata 13%. Kita berlanjut ke visualisasi distribusi numerik. Setelah kita upload data CSV, kemudian visualisasi berikut muncullah contohnya yang diabetes binary yang 0,00 atau tidak terkena diabetes lebih dari 200.000 data, sedangkan yang terkena diabetes di bawah 100.000 data. Kemudian contoh berikutnya yaitu yang smoker atau perokok yang tidak terkena diabetes lebih dari 100.000 orang, namun juga merokok lebih dari 100.000 orang. Kemudian kita cek, kita kombinasi dengan yang kolesterol cek. Di sini yang memiliki kolesterol yaitu lebih dari 2. Kemudian untuk bar plot variabel kategorikal itu dilatih saja. Yang kemudian kita lanjut ke analisis korelasi. Setelah kita running coding berikut, akan muncul korelasi antara variabel numerik. Contohnya, bila di sini diabetes binary, kemudian korelasinya dengan diabetes binary jumlahnya 1. Begitupun juga dengan kolesterol cek, maka akan muncul angka 1. Nah, untuk melihat data yang tertinggi, kita lihat data yang berwarna oranye. Semakin gelap warnanya, maka akan semakin. Selanjutnya, kita akan menganalisis hubungan numerik dengan target variabel. Ketika kita inputkan coding berikut, maka akan muncul visualisasi. Contohnya diabetes binary versus diabetes binary. Di sini sama-sama 0, kemudian yang high BP versus diabetes binary seperti ini contohnya. Yang selanjutnya kita akan menganalisis hubungan objek dengan target variabel. Kalau yang ini dilewati saja, dan untuk identifikasi outlier
Kita inputkan coding berikut untuk mengidentifikasi beberapa outlier. Misalnya di sini yang BMI yang memiliki data BMI outliernya sekian, dan yang mental health outliernya sekian. Untuk unit 3 yaitu memvalidasi data. Untuk validasinya kita bisa running. Nah, untuk memeriksa missing values, nah di sini setelah kita running datanya akan muncul hasilnya karena di awal tadi nggak ada missing values, maka untuk validasi missing values kali ini kemudian kita cek untuk periksa duplikat data. Kita inputkan coding berikut, maka ketika kita running akan muncul eh, jumlah baris duplikat yang sebanyak 24.206. Nah, dan distribusi data duplikatnya ada di misalnya diabetes binari sekian, BMI sekian, kemudian untuk age, education, dan untuk stroke sekian distribusi. Kemudian kita cek validasi tipe data. Di sini kita inputkan coding berikut untuk memvalidasi tipe data. Yang di sini tipe datanya float 64 semua. Dan kemudian kita cek validasi nilai ring. Setelah kita inputkan coding berikut, muncul ring nilai untuk contohnya diabetes binary, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Kemudian yang untuk ring nilai untuk yang high BP minimal 0, maksimal 1. Setelah itu kita coba untuk mengecek missing values kembali. Kita inputkan coding berikut. Lalu setelah kita running, nah di sini muncul data sebelum pembersihan dilakukan. Setelah itu kita mencoba untuk menangani outlier yang bersifat opsional. Di sini kok codingnya kita nonaktifkan karena tidak perlu untuk dilakukan. Kemudian kita beralih untuk menangani duplikat data. Kita inputkan coding berikut untuk mengetahui berapa data yang duplikat. Nah, jumlah baris duplikat sebanyak 24.206. Kemudian jumlah baris setelah dihapus duplikatnya menjadi 229.474 yang sebelumnya sekitar 253.000 data. Nah, kemudian kita beralih ke validasi pembersihan data. Di sini muncul data-data yang divalidasi pembersihannya. Setelah itu, kita simpan data yang sudah dibersihkan. Beralih ke unit 6, yaitu mengonstruksi data. Kita inputkan datanya, kemudian kita running.
Kemudian kita cek kembali korelasinya. Ini masih sama seperti yang di awal tadi, yang semakin oranye itu datanya akan semakin tinggi. Lalu kita inputkan penghapusan fitur bernilai konstan. Lalu untuk pengertian nilai konstan apakah yaitu nilai yang sama secara terus-menerus. Misalnya datanya satu 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 terus, kemudian 2 2 2 terus. Untuk data yang berikut kita hapus saja dengan coding sebagai berikut. Namun berhubung data di atas tidak ada data yang konstan, maka datanya itu tidak. Kemudian untuk penghapusan fitur berkorelasi tinggi atau bernilai tinggi yang di atas 0,8, di sini tidak ada data yang lebih dari 0,8, jadi aman. Kita cek kembali datanya. Nah, kemudian kita cek kembali muncul eh, visualisasi yang sama sebelumnya dan hasilnya itu masih sama ya teman. Kemudian kita masuk ke unit 7 yaitu membangun model. Kita mulai dari memisahkan fitur dan target. Kemudian coding berikut untuk split data. Nah, di sini training set size-nya 200 206.000 dan testing set size-nya 22.900. Lalu kita mulai membangun dengan decision tree. Kita bikin modelingnya seperti ini. Lalu kita buat coding evaluasi. Nah, kemudian muncul confusion metricnya seperti ini. Setelah muncul confusion metric, kita bisa visualisasikan decision tree dengan coding berikut ini. Lalu kita running. Nah, seperti ini visualisasinya. Setelah itu, kita buat juga fitur yang terpenting. Fitur terpenting untuk mengetahui berapa yang high BP, kemudian gain health, kemudian yang BMI-nya berapa, yang X-nya berapa, dan smoke-nya berapa. Lalu kita cek dengan data training. Setelah itu muncul akurasi pada training set sebanyak 85%, presisi pada training set sekitar 85%, kemudian recall pada training set 85% sekian, akurasinya juga, presisi recall dan recall pada test setnya 85%. Lalu kita simpan dengan model terbaik. Ini nanti masuknya ke Google Drive yang telah kita buat tadi. Kemudian kita buat model tanpa optimasi. Seperti ini. Lalu kita
buat hasil pelaporan komparasi optimasi dengan tanpa optimasi. Nah, di sini muncul machine learning data optimasinya, kemudian training akurasinya 85%, sedangkan yang biasa itu 99%. Coba kita komparasikan dengan coding berikut. Nah, di sini muncul hasil dari matching learning data biasa dan machine learning data optimasi. Oke, sekian presentasi UTS saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.